Baik, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini nanti kita akan bicara tentang ini ya, tentang apa namanya? Tentang pencegahan infeksi atau pengendalian, pengendalian atau pencegahan infeksi. Oke. Di dalam pencegahan infeksi ini, ya, ini nanti pasti kita akan membahas dulu apa itu infeksi. Ya. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke. Kalau ini saya ilustrasikan ada suatu mikroba. Ya. Kemudian di sini ada permukaan tubuh. Saya ilustrasikan di sini ada permukaan tubuh, ada di dalam rongga. Ya. Kalau dia belum menempel, ya, ini artinya belum menempel di sini, maka ini disebut dengan infestasi. Ya, investasi. Kalau dia sudah menempel, ya, yang mana nanti akan direspon oleh sel imun, ya, ini adalah sel imun. Nah, yang ini nanti akan mengakibatkan respon radang, ya, mengakibatkan respon radang. Maka ini sudah merupakan progres infeksi, ya, progres infeksi. Jadi kalau kita bicara infeksi, itu ketika suatu mikroba ini sudah menempel, ya, menempel dan terespon oleh sel imun. Nah, progres penempelan ini, ya, ini pasti keterkaitan dengan molekul adesin. Nah, baik itu di rongga, baik itu di permukaan tubuh, mikroba bisa menempel jika berat molekul dari adesin si mikroba ini identik dengan adesin yang ada di sel hospes. Kalau dia tidak sama, maka dia tidak bisa nempel. Ini prinsip ya, ini prinsip. Artinya saudara-saudara harus memahami kenapa virus influenza, hemophilus influenza, itu mengena pada saluran pernafasan bagian atas. Kenapa tidak mengena paru? Kenapa tidak mengena pada saluran pencernaan? Karena dia tidak punya adesin yang sama. Ya, contoh yang kedua, Salmonella typhosa, bakteri Salmonella typhosa, pasti dia akan mengenai pada duodenum proximal, bukan duodenum distal, bukan duodenum proximal. Ya, usus halus bagian duodenum yang di distal, bukan di ujungnya, bukan di pangkal tapi di ujung. Kenapa seperti itu? Karena dia punya adesinnya ada pada duodenum distal. Ya, bisa dipahami gitu ya. Entamoeba, kenapa dia ada pada kolon? Karena dia punya adesin pada kolon descendant, sehingga dia ada di descendant. Itu prinsip. Oke. Selanjutnya kita akan membahas apa sih tujuan dari pencegahan infeksi ini. Tujuannya adalah ini. Kita mencegah terjadinya infeksi. Nanti filosofi dasar adesin tadi akan kita bawa terus sampai mata kuliah ini, sampai pokok bahasa ini selesai. Yang kedua, mencegah adanya infeksi nosokomial. Kalau ini secara umum, yang kedua nosokomial. Nosokomial ini adalah ketika kita bicara infeksi yang didapat di rumah sakit, di layanan kesehatan. Ya, infeksi yang didapat di layanan kesehatan. Bagaimana cara identifikasinya? Identifikasinya yaitu ketika si pasien ini terkena infeksi setelah dia stay minimal 24 jam, yang sebelumnya dia tidak terkena infeksi. Ya, kemudian dari mapping kuman sesuai dengan di layanan kesehatan tersebut.
Baru kita bisa menyimpulkan bahwa itu terkena nosocomial infection. Oke. Kemudian ini angka-angka kejadian ini sebagai indikator infeksi secara umum dan infeksi nosocomial. Oke. Selanjutnya, untuk bisa mencegah itu pasti dimulai dari awal. Awal ketika adanya port entry. Oleh karena itu kita akan bicara tentang efektivitas dari metode sterilisasi. Sterilisasi beda dengan disinfeksi, ya. Kalau sterilisasi kita bunuh semua. Kalau disinfeksi kita membunuh yang aktif, sedangkan spora tidak mati. Kalau steril semuanya mati, baik berbentuk kapsul maupun spora dia akan mati. Ya. Kemudian kalau kita bicara efektivitas di dalam membunuh mikroba, baik itu yang aktif maupun yang spora bagi jamur, maupun yang berbentuk kapsid pada bakteri, maka kita mengenal ada 4 faktor utama yang harus kita perhatikan. Ya. Yang pertama adalah jenis mikrobanya, jenisnya. Yang kedua, jumlahnya. Ya. Yang ketiga, jumlah dan jenis materi organiknya yang melindungi si mikroba tersebut. Ya, misalkan kalau kita bicara kapsid, dia apa? Apakah dia polisakarid, ataukah dia berbentuk gel, ataukah dia hanya protein saja? Terserah, nanti akan kita lihat mana yang paling efektif ketika kita gunakan sterilisasi ini dari mikroba yang tertentu tadi. Yang keempat adalah jumlah retakan dan celah alat ini sebagai tempat sembunyinya mikroba. Ya, kalau kita bicara di dalam pengendalian infeksi untuk peralatan bedah utamanya, ya. Kemudian kita juga mengenal adanya ini disinfektan. Ya, tadi saya katakan sterilisasi, kemudian ada disinfektan. Dua-duanya metode itu adalah untuk pengendalian infeksi. Ya, pengendalian infeksi, jadi jangan sampai terjadi infeksi. Nah, kalau kita bicara disinfektan, ya, decrease of infection artinya ini, jadi menurunkan infeksi, maka kita bicara terkait dengan bahannya, yaitu kita bicara konsentrasinya, ya, konsentrasi, kepekatan. Nah, kalau kita bicara kepekatan, nanti pasti ada efek dan side effect-nya. Yang kedua, suhu poten untuk membunuh kuman tersebut. Baru yang ketiga nanti kita bicara jumlah kuman. Ya, kemudian selain jumlah kuman adalah time exposure. Time exposure tadi sangat erat hubungannya dengan kemampuan adesin dari suatu mikroba. Sudah seberapa banyak mikroba yang bisa docking, yang bisa menempel pada permukaan tersebut. Yang kelima, keterkaitan dengan pH. pH ini sangat terkait juga nanti dengan konsentrasi dari bahan kimia tersebut, di mana tingkat keasaman suatu bahan disinfektan itu sangat penting untuk bisa merusak membran atau dinding sel dari mikroba. Ya. Kemudian kemampuan untuk kontak langsung dengan mikroba, ini harus kita perhatikan. Oke. Kemudian di dalam pencegahan infeksi secara umum, pengendaliannya secara umum, ya. Pertama, cuci tangan. Coba untuk cuci tangan itu tujuannya untuk apa? Cuci tangan tujuannya untuk apa? Mas Ahmad Indra, apa cuci tangan tujuannya Mas Ahmad Indra? Mas Indra, Ahmad Indra, ada di tempat? Oke, Mbak Jessica Nisa. Mencegah diare. Ya, cuci tangan itu filosofinya untuk apa? Untuk membunuh kuman atau untuk melepas kuman atau bagaimana? Untuk membunuh kuman. Membunuh kuman. Oke. Mbak
Mas Asia, ini Mas apa Mbak? Asia Yunan. Mas Yunan, berarti lagi. Ya, Mas Yunan. Prinsip dari cuci tangan untuk apa? Tadi sudah dijelaskan Mbak Jessica adalah untuk membunuh kuman. Mas Asia, bisa monitor? Tidak ada. Oke. Mbak Nadira Ramadhani, apa tujuan cuci tangan? Mencegah infeksi. Mencegah infeksi. Mekanismenya bagaimana dia bisa mencegah infeksi? Oke. Mbak Zumroh. Ya, gimana Mbak Zumroh? Oke. Kalau belum tahu nggak apa-apa, pas. Ya. Ya, oke. Kalau begitu saya jelaskan sedikit aja. Meskipun tidak menjawab, mudah-mudahan semuanya memperhatikan, sehingga nanti pas praktek ya saudara bisa memahami apa prinsip dari tindakan ini. Oke, di dalam cuci tangan itu sebetulnya filosofi dasarnya begini. Tadi saya katakan, ini terlihat ya, gambar tulisan terlihat ya? Terlihat ya? Lihat, Pak. Terlihat, Pak. Kalau ini permukaan tubuh, ya permukaan tubuh. Nah, kemudian di sini ada mikroba. Tadi saya katakan mikroba menempel jika dia punya adhesin yang sama. Ini berat molekulnya sama. Berarti dia menempel. Permukaan ini, ya, ini tersering dia berbahan adalah protein. Di membrannya ini ada fosfolipid, ya, fosfolipid bilayer, dan yang tersering nanti juga ada polisakarid. Coba perhatikan di permukaan yang sebagian besar dia terdiri dari fosfolipid bilayer, ya, dan protein. Dua struktur ini, dua substan ini, dia sifatnya adalah hidrophobic. Ya, hidrophobic. Artinya dia tidak mudah larut dengan air. Ya, tidak mudah larut dengan air. Tapi dia di sini adalah lipid. Nah, sabun itu sifatnya adalah sabun. Itu dia adalah basa yang dia berfungsi sebagai emulgator. Ya, emulgator. Atau mengimulsikan lemak. Atau memecah-mecah lemak. Masih ingat ya di SMA ya, di ilmu kimia. Nah, ketika dia menggunakan sabun, maka ini akan terpecah-pecah. Sehingga dia lepas. Ikatannya dengan permukaan lepas. Saya tidak bilang sabun yang mengandung antiseptik. Saya hanya bilang sabun. Sehingga ketika saudara mencuci tangan, ini tujuannya adalah untuk cleansing. Untuk membersihkan permukaan tangan. Untuk melepas mikroba. Tidak membunuh. Perhatikan ya, dia tidak membunuh. Namun juga ada sabun yang khusus, dia mengandung antiseptik, yaitu dengan penambahan unsur klorin, ya, Cl. Ya. Klorin ini nanti tingkat keasamannya tinggi, dia akan bisa membunuh mikroba. Sehingga kalau dengan penggunaan klorin, ya, exposure yang agak lama, kalau cuci tangan menggunakan antiseptik ini, dia tidak boleh cuci tangannya sebentar. Pasti setelah 30 detik baru di tahap-tahap berikutnya baru dicuci. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan exposure dengan mikroba sehingga dia membunuh mikroba. Ya, ini cuci tangan. Nah, setelah kita cuci tangan nanti menggunakan sarung tangan. Ini sebagai protektor, ya. Dan sarung tangan ini adalah yang steril. Ya.
Kemudian progres untuk pengelolaan instrumen sterilisasi, penanganan alat tajam juga untuk sterilisasi, dan penanganan sampah jika memang nanti ada sampah medis. Supaya apa? Supaya dia tidak sebagai kontaminan. Ya. Hati-hati ya. Sampah medis berbeda dengan sampah rumah tangga. Karena apa? Karena di dalam sampah medis nanti akan banyak mengandung bahan berbahaya dan kontaminan itu mengandung B3 dan juga aspek biologisnya yang di situ bisa sebagai kontaminan. Oke. Nah, di dalam prinsip cuci tangan ini sudah tadi sudah jelaskan. Ya. Ini menghilangkan kotoran dan debu, mengurangi jumlah mikroorganisme tapi tidak membunuh. Ingat ya, tapi kalau menggunakan sabun dengan berantiseptik maka dia bisa membunuh. Oke, lanjut. Kemudian kapan kita menggunakan sarung tangan? Tadi sarung tangan adalah untuk protektor, melindungi. Jika ada ini, ya, yang pertama ada ini. Ada ini, ada kontak tangan dengan spesimen. Ya. Atau dengan darah dari bagian, dengan kontak dengan tubuh. Ya. Atau dengan ini. Kalau bahan-bahan darah, mikroba yang di dalam darah, salah satu pintu masuknya adalah ini, mukosa, selaput lendir. Sedangkan tubuh lain dia bukan pintu masuk selama tidak ada luka. Ya. Tapi kalau ada kulit yang terluka, maka dia sebagai port d'entry. Port d'entry. Atau pintu masuk. Ya. Jadi kalau dia mikroba ini sebetulnya secara sistemik dia bisa masuknya jika dia masuk di dalam peredaran darah. Cara masuk di dalam peredaran darah bagaimana? Melalui selaput lendir, mukosa, atau jika ada luka. Atau ingestion, tertelan. Tertelan nanti karena akan masuk dalam selaput mukosa, maka dia mudah terinfeksi. Tapi kalau dalam epitel kulit tidak terlalu infeksius, ya, tidak bisa, ya. Kemudian tindakan-tindakan invasif, ya, ini sama dengan ini, membuat kulit terluka. Nah, kulit berfungsi sebagai proteksi primer. Tadi saya analogkan begini kalau kulit. Kalau ini ada bagian permukaan, ada kulit epidermis, ya. Di paling atas ini nanti ada yang kita sebut dengan stratum corneum atau lapisan tanduk. Ya, di sini ada stratum corneum. Di dalam stratum corneum ini dia tidak tervaskularisasi. Dia merupakan jaringan mati yang ada di permukaan kulit. Sehingga setiap saat dia akan lepas. Kalau di sini nanti ada mikroba yang menempel, ya, dia tidak sempat untuk masuk ke dalam kulit karena dia akan lepas bersama dengan stratum corneum. Ini lapisan tanduk ini sangat penting bagi tubuh kita untuk proteksi primer. Makanya dikatakan bahwa kulit itu sebagai proteksi primer, perlindungan utama pada permukaan tubuh. Ya, itu untuk kulit. Sehingga kalau kulit ini luka, ya, maka dia ini tidak ada. Ya, kalau tidak ada, maka proteksi primernya hilang. Kalau proteksi primer hilang, maka dia bisa sebagai pintu masuk. Nah. Dan yang ketiga nanti sarung tangan kita gunakan ketika ini. Nah, oke. Selanjutnya perlindungan diri atau sering kemarin pada saat penanganan COVID selalu kita bilang adanya APD, ya. Ada APD. Ya, alat proteksi diri. Ya. Ini nanti yang ada seperti, kenapa pakai sarung tangan? Tadi jelas kontak
Masker untuk apa? Untuk melindungi mukosa pernafasan. Ya, melindungi mukosa pernafasan. Karena tadi ingat mukosa sebagai pintu masuk. Yang ketiga adalah Google, kacamata. Kacamata untuk melindungi mukosa pada mata. Ya. Kemudian ada cap gaun. Cap gaun ini yang digunakan untuk di penutup kepala. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menutup supaya tidak menempel di rambut. Ya, sebagai pintu masuk juga. Kemudian ada pakaian bedah untuk memproteksi tubuh secara keseluruhan. Kemudian apron, yang ini adalah kedap air ya. Biasanya dari plastik itu untuk disampaikan di permukaan depan. Tujuannya supaya tidak ada perlengketan dengan benda-benda cair, utamanya darah dan yang lainnya. Serta penggunaan alas kaki. Ya. Kalau ini untuk yang mensupport bedah. Tapi yang terpenting ABD dalam yang saudara pahami adalah ini. Sehingga nanti ketika saudara praktek di lab mikro ya, menggunakan masker, sarung tangan, pelindung mata penting. Saya contohkan begini, ketika saudara ngambil sampel spesimen ya, spesimen darah, di mana darah itu mengandung virus HIV misalkan ya, virion virus untuk AIDS, HIV, terpercik darah di mata, maka sudah bisa menginfeksi tubuh kita. Ya, sudah bisa menginfeksi. Kenapa? Karena virus ini yang sifatnya adalah submikroskopis, dia bisa masuk lewat mukosa. Oke, lanjut. Nah, prinsipnya nanti ketika kita bicara pengendalian infeksi ini, maka ada suatu cycle mulai dari dekontaminasi, ya, pengelolaan alat ini ya, ada dekontaminasi, ini mencegah kontaminan dengan memberikan klorin, ya, klorin 0,5% ini selama 10 menit. Tujuannya adalah untuk membunuh mikroba sampai dengan spora. Ya, decrease of contamination. Tapi ini barangnya masih, peralatannya, instrumennya masih kotor. Yang penting dia tidak mengakibatkan sebagai kontaminan. Setelah itu baru dibersihkan. Setelah dibersihkan, nanti baru akan dilakukan progres untuk sterilisasi. Atau bisa juga menggunakan disinfektan tingkat tinggi. Kalau sudah sterilisasi ini nanti bukan hanya menghentikan fase aktifnya, tapi semua sampai dengan spora dan yang dorman dibunuh. Oke. Ini beberapa tindakan untuk dekontaminasi tahap awal. Ini klorin 0,5%, exposure-nya adalah 10 menit. Ya. Bagaimana kalau diperlama? Ya tidak apa-apa, tapi bahan-bahan instrumen logam akan rusak. Oleh karena itu, gunakanlah tempatnya adalah plastik, berbahan plastik. Kemudian cuci dengan air dingin setelah dekontaminasi. Ini tujuannya adalah untuk mencegah korosif dan berpindahnya bakteri. Kemudian permukaan yang luas, misalkan meja pemeriksaan dan sebagainya, bersihkan dengan larutan klorin 5% setelah digunakan. Misalkan kalau kemarin saudara praktek di lab mikro, setelah kerja, maka kita bersihkan semua. Bisa menggunakan alkohol 70% atau menggunakan klorin 0,5. Kalau alkohol tidak disarankan yang 90%. Kenapa 70%? Ya, kok tidak 90%? Supaya ini sifat dari etanol itu sangat mudah sekali menguap. Sehingga kalau 90%, time exposure-nya, ya, kontak dengan permukaan akan semakin turun karena banyak menguap. Oleh karena itu gunakanlah yang 70%. Kalau klorin aman, klorin aman 0,5. Kemudian tahap keduanya adalah pencucian. Ya, pencucian. Di dalam pencucian ini tujuannya ini adalah untuk membersihkan. Ya. Di sini sifatnya perhatikan dia tidak efektif untuk sterilisasi. Ya. Dan dia nanti
karena masih kotor, maka di bawah permukaan yang kotor itu sangat mungkin sterilisasi yang dilakukan itu tidak akan efektif. Oleh karena itu di tahap awal meskipun sudah didisinfektan juga harus dicuci dulu. Kemudian dalam pelaksanaannya gunakanlah sarung tangan, ya, kemudian pelindung mata dan apron. Sarung tangan tidak harus steril, tapi yang rumah tangga ya untuk yang tebal, untuk karet. Kemudian cuci tangan dengan sabun dan air. Sabun tadi tujuannya adalah untuk emulgator, melepas ya. Kemudian setelah itu baru disikat untuk membersihkannya. Nanti saudara bisa praktek di rumah. Kalau makanan itu berlemak, kita kasih sabun, maka lemak akan segera hilang. Hilangnya bukan larut ya, tapi mengemulsi, melepaskan jadi partikel-partikel kecil sehingga dia mudah untuk terbawa air. Tapi kalau dia tidak menggunakan sabun, maka tidak ada emulgatornya. Ya. Kemudian setelah dicuci bersih, baru dikeringkan, baru nanti dilakukan disterilisasi atau digunakan disinfektan tingkat tinggi DTT. Ya. Untuk melindungi supaya awet nanti dibungkus dulu. Nah, bagaimana pengendalian untuk progres sterilisasi? Sterilisasi dengan menggunakan hal ini. Bisa menggunakan autoclave 20 menit ya. Untuk instrumen yang tidak dibungkus, sedangkan yang dibungkus, artinya misalkan peralatan tadi dibungkus dengan kain ya, dengan duk, maka dia selama 30 menit. Dengan suhu ini di steam ya, apa namanya? Di steam itu apa? Ya di autoclave ya. Kemudian setelah itu baru dikeringkan. Kemudian menggunakan panas kering, oven. Ini suhunya 170 derajat. Ini khususnya untuk yang logam ya. Ya. Ini selama 1 jam. Ya. Atau bisa menggunakan 160 derajat selama 2 jam. Ini bisa untuk membunuh sampai dengan spora. Kemudian ada beberapa sterilisasi dengan menggunakan zat-zat kimia, yaitu dengan cara merendam instrumen, utamanya pada larutan ini, glutaraldehyde, ya, atau formaldehyde, ya, ini formalin, ini 24 jam, kalau ini 10 jam, glutarat. Ya. Kemudian ada DTT, disinfektan tingkat tinggi, yaitu bisa dengan menggunakan ini, merebus instrumen, direbus ya ini ya, bukan di steam, tapi direbus. Apakah dia steril? Tidak sesteril yang tadi, karena ini adalah disinfektan tapi tingkat tinggi, tapi belum steril ini ya. Kemudian uap instrumen ini. Kemudian bisa juga menggunakan klorin 8% atau formaldehyde 6%, ya, dan penyimpanan instrumen. Oke. Ini peralatan untuk boiling dan seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk pengendalian infeksi? Ada pertanyaan? Enggak ada? Sepertinya masih belum ada. Iya, nggak apa-apa. Dilanjutkan dulu. Nah, kemudian kita ada penanganan sampah cair. Ya. Untuk penanganan sampah cair yang terkontaminasi. Ini ada penggunaan pelindung diri. Tetap ya. Ya. Kemudian buang sampah pada ini. Sebetulnya prinsip di dalam
di dalam pembuangan di toilet ini artinya ada barirnya ya, ada pembatas bak atau toilet ini. Jadi prinsipnya gini, kalau kita mengenal ada leher angsa, ya, ini. Nah, di dalam leher angsa itu kan sebetulnya ini tertutup dengan permukaan air. Nah, nanti ketika sampah cair dibuat ke sini, ya, maka dia akan ikut aliran ini, kemudian turun ke sini. Ini adalah bak penampung. Ya, bak penampung. Tujuannya apa? Dikasih ada airnya nih. Tujuannya supaya dia tidak bisa kembali. Termasuk vektor tidak bisa kembali, termasuk ketika dia nanti terjadi proses penguapan, barang-barang berbahaya ini dia tidak bisa kembali untuk mengkontaminasi. Nah, ini seringkali disebut dengan WC. Artinya water close, tertutup air. Ya, ini tutupannya, tertutup air. Ini toilet ini ya. Kemudian betul-betul hindari untuk ketika pembuangan ini, karena ini adalah mikroba, percikan artinya kontaminan. Ya, percikan artinya kontaminan. Kemudian setelah itu baru nanti kita perhatikan untuk tempat spesimen. Ya, ini utamanya tempat-tempat ini harus ada progres dekontaminasi. Jadi treatmentnya tidak boleh disamakan dengan peralatan yang biasa. Biasa artinya yang dipakai bukan untuk tempat spesimen. Kemudian setelah itu baru cuci tangan setelah menangani sampah. Meskipun menggunakan sarung tangan, gitu ya. Ini pembungkus. Oke. Kemudian ada ini saudara TBD tingkat 1 ya? K3, Pak. Oh, K3 sih. Saya kira TBD, K3. Nah, di dalam keselamatan kerja rumah sakit salah satunya kita juga penanganan alat-alat tajam. Nah, ini sering saya sampaikan kepada mahasiswa ya, kepada mahasiswa perihal ini, perihal infeksi. Kalau saya tanya, siapa yang punya risiko tinggi terinfeksi HIV/AIDS? Siapa? Mbak Ayudia. Siapa yang risiko tinggi terinfeksi HIV/AIDS? Bagaimana, Pak? Siapa yang punya risiko tinggi terinfeksi HIV/AIDS? Siapa? Berarti kan berarti kan manusia. Profesi apa? Siapa? Kalau saudara lihat pasti orang-orang pekerja seks, nanti orang-orang yang akan narkoba. Pertanyaan saya secara akademisi, siapa yang punya risiko tertular HIV/AIDS? Oke, Mas Irsyad, siapa Mas yang punya risiko tertular HIV/AIDS? Tenaga medis. Enggak. Tenaga medis. Kenapa tenaga medis? Soalnya kayak ngerawat juga gitu, Pak. Takutnya ketularan. Ya, merawat. Ya, oke, merawat. Tapi yang gini, yang kalau HIV/AIDS itu kan menularnya lewat plasma ya, lewat darah, cairan tubuh. Jadi mereka-mereka yang kontak langsung dengan membawa salah satunya benda-benda yang tajam itu adalah high risk. Misalkan perawat ya, dia menginjeksi, itu high risk, dia risiko tinggi untuk tertular HIV/AIDS. Ya. Kenapa? Karena dia sudah membawa yang merupakan sebagai pintu masuk, ya, sebagai pintu masuk virus itu. Oleh karena itu
kita harus punya keahlian bagaimana penanganannya supaya tidak mudah tertusuk peralatan medis. Ya, contoh lagi, pernah dengar avian influenza, flu burung? Flu burung itu yang punya risiko tinggi tertular adalah para tenaga kesehatan yang merawat pasien infeksi flu burung, bukan peternak. Ya, hati-hati ini. Kenapa? Karena flu virus ini bisa menginfeksi manusia ketika manusia ini ada kelainan genetik terkait dengan imun sistem. Sehingga tadi saya katakan molekul adesin ini yang seharusnya avian influenza itu hanya bisa menempel pada burung, ini bisa menempel pada manusia. Dan kita ingat karakteristik virus ya, virus itu bisa replikasi jika ada sel hidup. Dan dia akan menitipkan, kalau di RNA virus, dia akan menitipkan RNA itu terkonversi menjadi DNA dan linked, nanti DNA-nya akan menyambung dengan DNA host species. Sehingga ketika dia menginfeksi manusia yang terjadi permasalahan di dalam imun sistemnya tadi, maka replikasi dari virus ini sudah mampu untuk menempel kepada sel manusia yang lain. Jadi yang infeksius itu adalah bukan dari avian influenza, tapi dari human to human. Ya, human to human. Selama interaksi dengan avian, kalau dia tidak punya kelainan genetik terkait imun sistem, tidak akan tertular. Ya, tidak akan tertular. Oke. Saya lanjutkan lagi. Sampai jam berapa nanti? Sampai jam berapa? Setengah 11, Pak. Setengah 11, kurang sebentar lagi. Oke. Di sini keterkaitan dengan penanganan alat tajam, tadi yang saya ceritakan tadi, ini sangat berisiko tinggi ketika dia nanti akan mengenai tangan atau bagian tubuh jika jarum ini bekasnya digunakan untuk injeksi orang HIV atau orang hepatitis B atau hepatitis C. Ya. Ini bagi tenaga kesehatan. Kemudian apakah di umum juga bisa menularkan yang benda tajam? Bisa. Contoh pada wanita. Wanita itu kalau facial menggunakan scalpel. Scalpel itu kalau digunakan berganti-ganti dengan orang yang lain, dengan melukai pada pori tubuh, maka itu juga sebagai media untuk penularan. Pada laki-laki, misalkan kita di barbershop, potong rambut dikerok pakai pisau. Pisau itu ketika dikerokkan mengenai permukaannya dan tidak sampai berdarah, tetapi plasma keluar, maka virus bisa menular. Ya. Atau sisir rambut yang tajam di tempat umum, setelah dipakai pada penderita, dia juga bisa menularkan. Atau potong kuku juga bisa. Jadi banyak sebetulnya keterkaitan dengan alat-alat kesehatan ini di dalam pengendalian untuk pencegahan penyakit menular. Ya. Kemudian pengelolaan sampah tadi untuk sampah-sampah benda tajam, ini prinsipalnya lindungi petugas, ya, melindungi penyakit infeksi, dan seterusnya. Jadi nanti ya dikontaminasi terus dihancurkan. Nah, di dalam manajemen pembuangan sampah, ya nanti ada seperti ini, tempat sampahnya yang mudah untuk dicuci, ya tidak kotor dan seterusnya, dia terlindung, ya. Kemudian pencuciannya, dekontaminasinya sebelum dilaksanakan, sebelum digunakan. Kemudian pengelolaan sampah-sampah yang terinfeksi, maka seyogyanya dia nanti akan di sini. Pisahkan, kemudian dibakar atau tidak dibakar. Nanti bisa dibaca sendiri ya, untuk pengelolaan sampahnya. Ya, ini tujuannya adalah untuk pengendalian infeksi. Saya sini ada pertanyaan?
Materi sudah saya kirim di WA PJMK. Tolong nanti bisa di-share ke teman yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Di PPT tadi kan dijelaskan untuk pembuangan limbah cair kan ke dalam toilet. Nah, nanti kan itu toiletnya kan bakalan ada tempat penampungannya, pembuangannya. Itu kita bisa terinfeksi dari situ juga nggak, Pak? Ya, jadi ini tak gambarkan ya Pak ya. Bentar, saya gambarkan aja. Jadi toilet itu yang dimasukkan toilet adalah khusus, ya. Toilet khusus utamanya untuk ini, untuk toilet khusus untuk pembuangan limbah. Bentar. Ini aja sampah cair ya. Ini tak kasih sini aja. Jadi kalau kita bicara sebetulnya bukan toilet seperti umum itu bukan ya. Kalau ini ada suatu ruangan, nanti ada tank yang sering kita sebut dengan septic tank. Kemudian di sini ada resapan ya. Ini adalah kedap air semuanya nih. Nanti di sini adalah pembuangan tadi yang akan masuk ke sini. Masuk ke sini. Ya. Kemudian di sini ada sekatnya. Ya. Kemudian nanti begini sih. Gini sih. Ini ada air limbah. Nah, progres pembuangan ini sebetulnya di sini nanti ada pengelolaan. Kalau ini yang sederhana seperti ini, tapi kalau yang di rumah sakit ya, nanti ada tahapan-tahapan ya di dalam pengelolaan air limbah itu. Nah, ada tahapan-tahapan ini yang nanti ada dilihat pH-nya ya. Dilihat pH-nya, kemudian kalau terlalu asam ya dikasih basa kuat atau dikasih garam, kemudian kalau sudah pH-nya oke, netral ya, kemudian dia awalnya dia pasti akan dikasih klorin dulu Pak, Cl. Klorin ini tujuannya adalah membunuh mikroba ya. Setelah dikasih klorin, kemudian nanti dia akan dimasukkan ke sini untuk pengendapan disposalnya ya. Pengendapan, setelah dipengendapan dia nanti akan masuk lagi di sini dicek untuk BOD-nya. Ya, biotik oksigen demand. BOD ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah air itu sudah mengandung oksigen yang sesuai dengan kebutuhan biota air. Ya, nanti ada parameternya. Semakin BOD-nya tinggi, artinya kebutuhan oksigennya tinggi, artinya air itu semakin tidak bisa memberikan kehidupan bagi makhluk air. Ya. Nah, nanti dalam BOD ini kalau dia sudah dalam kondisi normal, baru dia akan dibuang. Dibuang itu bisa dimasukkan resapan atau di dalam riul, di selokan. Itu. Nah, yang ada di sini tadi, yang di pembuangan tadi, Pak, ini tujuannya adalah supaya tidak ada kontaminan kepada kita. Dia dimasukkan sini dulu. Kalau dia terkait dengan biotiknya, tentang mikroba, maka di sini nanti kan pasti akan dikasih klorin. Ya, diaduk di sini, diklorin dia mati, baru proses ini tadi. Sampai dia sesuai dengan air yang bisa untuk kehidupan ikan dan teman-temannya. Ya. Jadi di sini dikatakan toilet itu sebetulnya prinsipalnya adalah maksudnya water close tadi ya, yang dia bisa tertutup dengan air supaya tidak ada kontaminan dari tank pengelolaan. Itu Pak. Itu ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya.
Oke, ada lagi? Monggo. Jadi nanti saudara-saudara ketika praktek ya, kalau nanti di K3, itu nanti ada, Mbak. Kalau misalkan kita bicara resapan itu jarak dengan sumber air bagaimana? Dengan tank air itu. Misalkan supaya nanti ada keselamatan izin perusahaan ini tidak menjadi kontaminan air itu. Dan itu nanti sebetulnya filosofi dasarnya adalah ketika mikroba itu tidak bisa mengkontaminasi dari air yang dikonsumsi oleh manusia. Prinsipnya itu, nanti ada beberapa strategi untuk bisa seperti itu. Oke, lagi ada pertanyaan? Monggo saya persilakan. Masih ada waktu 4 menit. Cukup? Oke, nanti silakan dibaca dari materi yang saya sampaikan, dan saya mohon maaf jika ada banyak kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Terima kasih, Pak.